Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan bacaan dan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan memberikan rahmat kehidupan di hari baru ini. Kupersembahkan hidup dan segala rencanaku hari ini. Berkatilah aku dengan kuasa-Mu yang kudus. Tuntun aku pula dalam segala kebaikan-Mu, sehingga menjadi berkat bagi keluarga dan semua orang yang kujumpai hari ini. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Esra, bab 1, ayat 1 sampai ayat 6. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores untuk menggenapkan firman yang diucapkan Nabi Yeremia. Maka seluruh kerajaan diumumkan secara lisan maupun tulisan demikian. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, alam semesta langit. Ia menugasi aku mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Barang siapa di antara kalian yang termasuk umat Allah, semoga Allah menyertai dia. Hendaknya ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang Israel yang masih hidup dimanapun ia berada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah di Yerusalem. Maka berkemas-kemaslah kepala-kepala keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta imam dan orang-orang Lewi. Pendek kata, setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Allah yang ada di Yerusalem. Dan semua orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Refrain, sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawaria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Refrain, sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Refrain, sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Refrain, sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Refrain, sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Haleluya, haleluya. Hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu yang di surga. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Lukas, bab 8, ayat 16 sampai dengan ayat 18. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan, atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian,
supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada sesuatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar, karena barang siapa sudah punya akan diberi. Tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, semua orang membutuhkan sinar cahaya untuk menjalani hidupnya dengan baik. Karena itu, sinar cahaya itu perlu dihadirkan untuk kita semua. Perikop Injil pada hari ini mengajak kita untuk menjadi terang bagi dunia yang membutuhkannya. Dan sinar terang yang harus kita berikan kepada dunia itu adalah terang Kristus sendiri yang sudah ada dalam diri kita sejak kita menerima sakramen baptis. Dalam Injil hari ini ditegaskan bahwa ketika kita menyalakan terang Kristus di dalam hati kita, secara otomatis terang Kristus yang ada dalam diri kita itu akan bersinar kepada orang lain. Yesus berkata, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya." Dengan kata lain, jika kita tidak menyinarkan terang Kristus kepada orang lain, hal itu bukan karena kita menyembunyikan Kristus, tapi karena hati kita tidak memiliki terang Kristus itu. Jika Kristus ada di hati kita, terangnya tak mungkin tersimpan saja di dalam hati. Dia pasti akan memancar keluar melalui kehidupan kita sehari-hari. Maka persoalan dasarnya adalah mengenai masalah relasi kita dengan Kristus itu sendiri. Jika Yesus itu hidup di dalam diri kita, maka hidup kita pun akan menyinarkan Kristus. Dan orang-orang di sekitar kita akan merasakan pengaruh atau efek dari hubungan kita dengan Kristus itu sendiri. Kristus akan bersinar melalui hidup kita untuk orang lain. Lalu apa pengaruh yang telah kita berikan kepada orang lain? Apakah kita mampu menunjukkan kasih Kristus itu kepada sesama? Apakah orang-orang di sekitar kita telah melihat kebaikan kita? Jika ternyata kita belum mampu menunjukkan kebaikan Kristus kepada sesama, mari lihatlah ke dalam hati kita sendiri dan nyalakanlah api cinta kasih Kristus dalam hati kita, agar kita pun akhirnya mampu menjadi terang bagi sesama. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.